mau berangkat ke sekolah loh. Proses itulah kamu sudah mulai mengingatkan untuk niat ingsun tolabul ilmi karena Allah Ta'ala. Nanti malaikat akan mencatat kamu, yaitu sejak mulai dari kamu berangkat sampai kamu pulang dari sekolah. Suwi apa sering? Nah, jajan kamu gak niat, lali gak niat. Eman. Makanya sesuatu yang baik seperti itu tadi tolabul ilmi itu sama niatin. Kalau kita tatar sepeda motor, mana sih? Ini biasanya cawe itu kita susu gak seru. Kayak tatar sepeda motor, gak ono sang menit terus udah berangkat. Ada rencana untuk telaten seperti otomotif ya. Motor dimana sih tinggal habis. Kita kalau mulai dulu, nah kalau ada motor bisa tatar saya harapan jagan loro, mesti pasang. Jadi begitu nanti sudah siap langsung ditumpahi budal. Nah, ketika kamu berangkat budal itu loh sama niato. Jadi waktu yang selama kamu berada di sekolah Dawa di Semono akan dinilai ibadah. Masya Allah, ibadah kok enak. Tolabul ilmi itu ibadah. Jangan sampai lali. Ya enggak bodoh. Ya kayak biasa aja. Lakoni kegiatan rutinitas tapi tidak ada hikmah di balik kamu melakukan kegiatan yang seberat dan selama itu. Bismillah minimal ya. Minimal maos bismillahirrahmanirrahim. Wes kamu saksiani kalau dengan membaca basmalah setiap kali melakukan kebaikan itu. Kebaikan loh ya. Nek maca bismillah itu hal-hal yang baik. Aku artinya ngomong bismillah ya teman-teman. Ya selamat. Mungkin bismillah orang menangan cari dulu. Tapi yojo teman-teman jadi kebaikan itu diiringi dengan basmalah. Nek orang ojo gawe nyantol-nyantolne asmane bisa. Pengarep nyoba itu tidak ada nyoba bismillah. Tapi kebanyakan kamu malah itu benar menahan gaya Joko, gawe dungo. Lha yo lucu toh. Makanya ilmu permalingan itu enek. Lek dino rebu kon lakune ngalor kok ngidul nyolong kuwi enek. Ya. Tapi seperti ilmu santet tadi itu tidak boleh dipelajari. Sing pelajari berarti opsi baru. Nyolong kok bener ya. Sing angel itu mencuri hatimu loh, angel ya. Lek diulang berperhatian guru ini, aku susah tenan mencuri hati anak-anak. Wis sak dermo Pak susah bisa mungkin saja saya soalnya nyolong mau. Biasanya ada pencuri lewat, hati-hati HP-nya harus didelikkan dulu loh. Iya teman-teman belajar itu kan juga ada HP, orang paham. Ulang lanjutkan. Jadi niat yang harus kita utamakan. Labudda minan niyyah di zamani ta'allum. Jadi niat itu menjadi sebuah roh setiap amal. Kalau amal kita tanpa ada niat, maka seperti orang yang tidak ada rohnya. Jiwa, raga, roh, jasad. Betul ya? Jadi diri kita itu terdiri dari dua. Kalau tidak ada rohnya, kita itu seperti, ya seperti kita itu mayit, wong mati. Wong mati nek rohe ora. Boten. Apa nek nyelempet nek irunge ngono? Nanti boleh. Kalau orang kamu sholat jenazah wis mati kok ono dipikul kemudian disemayamkan, dikebumikan, itu semuanya sudah tidak ada rohnya. Itu hanya jasad saja itu dikembalikan dari tanah ke tanah. Makanya kalau orang tidak niat, itu rohnya tidak ada, seperti bangkai. Amal kita itu tidak ada gunanya. Tapi begini, setiap amal kebaikan ini kuncinya gini. Lek sampai lakoni kebaikan apapun, pokoknya sampai itu bismillah, itu adalah niat misalnya. Jadi niat api. Kita nih, kalau mau melakukan kebaikan, jangan lupa baca basmalah. Itu sudah mewakili niat. Walaupun saya belum niat apa, belum niat seperti tadi, niat ingsun tolabul ilmi karena Allah Ta'ala.
Ganti nek kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tendek penggawa ya, dan tendek Bismillahirrahmanirrahim arti tata Buddha. Lali kata Buddha, nenek sing ora gawa apa ikat pinggang, nenek sing ora sepatu ini nyapa to tadi. Bener. Soalnya ya. Pengumuman sandaran. Pada di santri ya, Pak itu santri ya pengumuman sandaran. Alhamdulillah. Ini kan Nabi pernah dawuh. Kamin amalin yutasawwar bi surati amalid dunya wa yasiru bi husniyah min amalil akhirah. Ternyata begini. Kanjeng Nabi bersabda, ternyata banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam bentuk amalan dunia, akan tetapi ternyata dia itu menjadi amalan akhirat. Gara-gara apa? Niatnya didasari dengan niat. Kalau sampean nggak lupa niat, maka kelihatannya sampean itu hanya membagi-bagikan jajan kepada orang lain. Tapi kamu niatnya Bismillahirrahmanirrahim, niat sedekah, maka akan berbekas pahala ibadah. Tapi lah kamu hanya bagi-bagikan umumnya ya sebagai mayoran ya. Berarti sama niatnya dimulai sampai duitnya yang kantin itu ada jajan belum. Ya beda dengan orang yang berniat, karena niat itu menjadi ruhul amal atau rohnya perbuatan atau amal ibadah kita. Selanjutnya, nah di dalam menuntut ilmu selain niat harus disertai dengan tawadhu. Tawadhu itu apa? Anda asor. Basa lainnya tawadhu apa? Sopan santun. Sopan santun, ya ora apa-apa. Sopan santun. Beretika itu toh. Nggih. Begini definisi tawadhu. Jadi tawadhu itu salah satu tanda utawa sifat khususnya orang yang bertakwa ya. Tawadhu itu sebetulnya tandanya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu memiliki sifat ketawaduan. Kalau Gusti Allah tawadhu, gitu. Tawadhu pasti nanti dalam perilakunya, amaliyahnya dia akan cenderung terinspirasi dengan tawadhu, dengan temannya, dengan orang tuanya, dengan gurunya, akan menjaga etika dan ketawaduan. Karena apa? Kalau orang yang bertakwa itu derajat martabatnya di sisi Allah itu sangat tinggi. Jadi aneh. Kalau orang itu apa? Menuntut ilmu kemudian gurunya adalah menjadi sumber ilmu yang mengajarkan ilmu Allah, ilmu agama, ilmu pengetahuan umum. Sementara kita terhadap yang mengajarkan ilmu tidak tawadhu. Aneh apa aneh? Aneh. Makanya sebisa mungkin orang yang harus kalian tawadhu itu diantaranya selain orang tuamu adalah guru. Jadi orang tua kita itu selain orang tua yang melahirkan jasad, juga ada orang tua rohani yang mengajarkan ilmu. Siapa? Guru. Jadi bapak sampai sini loro, ibu yo loro. Jadi bapak rapinya apa? Ibu loro. Bukan begitu. Mikirnya sampai ngono. Jadi yang mengajarkan ilmu itu ibarat seorang memiliki derajat orang tua. Kenapa? Karena guru itu mengajarkan ilmu satu huruf saja, menjadikan kamu tahu tentang pengetahuan huruf itu, maka itu adalah layaknya orang tua yang mengajarkan ilmu. Makanya siapapun yang pernah mengajarkan ilmu itu kalau bagi saya anggap sebagai guru. Jadi makanya wong tua sama rumah kelas saya tanggung jawab ya. Pondok adalah orang tua saya. Pondok sana karena saya pernah belajar di sana
itu adalah kiai saya juga orang tua saya. Sehingga kalau ada permasalahan apapun yang saya tidak bisa, seringkali saya itu berkonsultasi kepada para guru-guru, kepada para kiai, karena beliau itu lebih bijaksana, lebih arif dan lebih alim tentang urusan agama dan urusan keduniawian. Nah, selain bertawadhu, di sini kita harus sebagai seorang yang menuntut ilmu ya, wa yabghi li thalibil ilmi ayyahtawa min kulli ilmin ahsanahu. Para santri itu siswa kalau di sini ya. Para siswi harus memilih pengetahuan atau ilmu yang paling baik atau yang paling cocok dengan dirinya. Pertama-tama yang harus kita pelajari ilmu itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Ilmu yang paling utama itu adalah ilmu apa? Ilmu agama. Setelah itu adalah ilmu yang kita butuhkan di masa depan. Ya, kita di dunia itu butuh apa nih? Ya, butuh ilmu pengetahuan umum supaya apa? Kita tidak ketinggalan zaman. Kita tidak menjadi orang yang primitif, yang ketinggalan karena tidak mengetahui ilmu umum. Senangannya mengaji toh. Kemudian ngaji wiritan, ngaji wiritan tanpa mempelajari ilmu yang lain. Akhirnya apa? Dia tidak bisa bergaul dengan orang lain. Karena dia pakai HP siapa? Daerah pernah sekolah. Jadi nggak pernah HP-an, nggak pernah pakai HP. Tapi kalau zaman sekarang nggak ada ya. Rata-rata orang punya HP betul ya. Ini zaman saya dulu di pondok mulai muncul HP, ada orang yang nggak pernah pakai HP. Ya, artinya bukan berarti dia nggak bisa. Kalau ada orang tidak memakai HP, biasanya punya komitmen agar belajarnya tidak terganggu. Kalau di pondoknya Pak Isep juga ada yang tidak HP sama sekali. Dulu juga pegang HP karena sekarang sudah nggak sekolah. HP-nya dibawa pulang, dikasihkan orang tua. Jadi modalnya sudah nggak pakai HP. Apa nggak bisa HP ya? Bisa, tetapi ada komitmen kesadaran sendiri supaya dia itu benar-benar konsentrasi. Kan nggak butuh kan? Gaya HP kan butuh. Kalau nggak butuh buat apa? Gaya foto-foto terus. Yang pertama adalah ilmu agama, kemudian didukung dengan ilmu-ilmu yang lain, keilmuan yang diperlukan untuk masa depan kita. Makanya ilmu agama yang paling utama diantaranya ilmu tauhid, tentang keimanan. Tauhid itu tauhid siapa Tuhan yang berhak untuk kita sembah, itu harus diketahui yang paling dasar. Jangan mempelajari tohara dulu. Jadi yang paling utama kita itu harus dikenalkan. Tidak salah. Ajaran agama kita mengajarkan kalau ada anak yang baru lahir, diapain? Ya kekoi. Tak dulu nih berbentuk ya. Berbentuk harus berbentuk, harus berikan itu. Jadi dilai apa nih? Apa gede-gede. Diandani pinternya. Maksudnya apa? Itu adalah pengenalan tauhid kepada Allah. Dikenalkan Gusti Allah sebelum kamu kenal HP. Kamu berlayar secara MP3. Gitu. Monggo, ben guyu. Akhirnya tenang. Besok gede senengane orkesan. Bahasa bapak yang mati. Mulai semacam Yasin, digawane MP3 Yasin. Bapaknya sambat, gede-gede yang kena kubur. Bocah orang kenal. Ulang-ulang aku pak, lagi ngono. Bocah-bocah gambar kan udah. Ini ya pergaulan ulang aku lah. Aku atau pondoknya atau sekolah nih. Bocah pinter dalam kebodohan ya kan. Om salah dijalani nyalane wong tuan. Terus pas di kok makanya sampai calonnya jadi orang tua betul. Pengen rapi ora?
Alhamdulillah. Berarti sampai saya normal. Nanti Pak kalau betul pengen rapi, pengen biksu lah. Sirai dulu, ya. Terus gak rapi. Orang pasti kan dia ada betul. Ya. Mereka itu jalan apa? Hakikatnya. Kalau orang Islam namanya jalan sufi. Tapi orang sufi pun nikah. Ya, setiap agama kan beda-beda. Kalau kamu pengen coba itu ya seperti itu, biksu. Tapi bukan biksu. Orang Islam juga ada yang tidak menikah. Artinya tidak menikah itu bukan sesuatu yang jelek dan tidak sesuatu yang disini. Ya memang nggak mampu nikah kan ya nggak nikah ya, nggak punya uang untuk membiayai hidup, kemudian bisa menahan hawa nafsunya setiap hari puasa. Terus dia ibadah apa ya? Mondok terus nggak tahu keluar, jadi nggak tahu ruang ayu. Tapi begitu ruang ayu bisa langsung semabut. Baik, setelah kita mempelajari ilmu tauhid ya dan syariat, ilmu syariat ya tata caranya sholat yang membatalkan sholat itu apa aja. Nah, yang sholat kadang ya pukul-pukul lebih dari 3 kali batal. Nah, untuk sebulan pukul-pukul gak terasa lebih dari 3 kali. Padahal gerakan yang diulang-ulang 3 kali dalam sholat kita Imam Syafi'i itu sudah batal. Itu lagi yang mau tahu sehingga keliru nih. Ini mau tangan pakai. Yang bagaimana siasatnya? Ya gini, loh. Ini masih open second diraba batal. Ini yang gerakan kecil itu tidak membatalkan. Kalau membatalkan sholat kira-kira sama kedep rawan sholat. Jangan kedep ketika sholat. Gak motongin letik kembali. Itu yang gerakan yang alami. Jantung jangan bergerak kalau sholat. Buat kacau kan? Ingat detak jantung. Jadi begitu. Mempelajari ilmu agama lebih utama daripada ilmu yang lain. Jangan sampean tidak belajar ilmu umum supaya kamu tidak menjadi orang yang ketinggalan zaman. Karena begini. Kalau kamu nanti suatu saat pemimpin dunia ini adalah orang-orang jahil, orang-orang jahat, bagaimana nasib kita semua? Nasib kita di dunia ini pasti akan dianiaya. Jadi yang memimpin dunia ini harus dari kita yang memiliki ilmu, harus berilmu, saya ngerti toleransi, saya ngerti caranya menghormati orang lain, saya ngerti bagaimana kita itu harus saling tolong menolong sesama tetangga dalam kesusahan misalkan. Nah itu dari mana tahunya orang yang berilmu? Kalau tidak berilmu bahaya. Dulu kita bisa nanti disesatkan malah. Baik, selanjutnya selain berkaitan dengan memilih ilmu pengetahuan tadi, ilmu yang harus kita pelajari, anak-anak harus tahu. Enak beda nih, nama kita teko ini. Enak wong sing bener-bener sempurna. Di dunia ini ada orang yang benar-benar sempurna, setengah sempurna, ada yang sama sekali tidak sempurna. Lalu ya. Kuwi apa to, Pak? Ya makane tak dudoi. Pengen roh ora? Pengen. Sama pengen roh tak dudoi, sampean pengen tahu roh ngono. Aja omong dhewe. Enak wong sing paling sempurna atau sempurna sekali atau setengah sempurna dan yang terakhir adalah tidak sama sekali. Tidak sempurna sama sekali. Ternyata wong sing sempurna itu berkaitan dengan orang berilmu ya. Yaitu orang yang ketika dia itu berpendapat tidak pernah salah. Berarti wong pinter. Tapi dia mau bermusyawarah. Wong pinter nggak pernah salah karena ilmu dasarnya kuat. Ketika berbicara berdasarkan dasar, tidak asal jeplak, tidak asal ngomong, ada dasarnya. Pasti kalau ngomong ini dasarnya ini, nah satu sanad ilmunya ini.
Kemudian dia juga mau diajak bermusyawarah. Musyawarah ya, bukan debat ya. Itu antara musyawarah karo debat. Tapi biasanya musyawarah ada debatnya, pas betul lain. Cuman musyawarah itu bukan debat. Kapan anak-anak OSIS biasanya sering diajak kumpul untuk musyawarahkan apa yang akan dilaksanakan, schedule-nya bagaimana, seperti itu biasanya dimusyawarahkan atau langsung pembacaan schedule tugas, pembagian tugas. Tapi itu bukan musyawarah. Musyawarah jenenge harus ada yang usul, ada yang mendengarkan, kemudian mereka terima, dibantah dengan alasan tertentu. Itu namanya musyawarah. Saling mengajukan pendapat mana yang terbaik digunakan. Yang kedua adalah orang yang tidak sempurna atau sempurnanya setengah sempurna. Orang yang setengah sempurna itu ya wong paling pinter, kalau berbicara tidak pernah salah karena berdasarkan ilmu, tapi sayang tidak mau diajak bermusyawarah. Jadi dia itu selalu menunjukkan kebenaran itu dengan egonya sendiri. Ini ya diarani nek sempurna tapi separuh. Karena apa? Diarani sempurna itu disertai dengan ilmu. Wong bingung sempurna. Karena dia tidak mau diajak musyawarah, tidak diajak sawit, adu pendapat, diajukan pendapat orang lain nggak mau, maka dia tidak sempurna dalam keilmuannya. Dan yang terakhir, orangnya sama sekali tidak sempurna. Ini wong bodoh, nemen deh. Wongnya gak pinter, gak alim, gak omong mesti kleru. Tapi yo ora gelem dijak musyawarah, mburi yo kroni. Dari belakang selalu membuat kisruh, selalu membuat onar. Hasil musyawarah bisa dirusak oleh orang-orang yang ketiga ini. Makanya yang paling membahayakan di dunia ini adalah orang yang ketiga ini. Dia tidak berfatwa dengan baik, orang ketiga ini. Kemudian umpama dikasih masukan nggak mau menerima, diajak musyawarah menolak. Lewat pinter karena dia benar, nggak belum dijak musyawarah, lumayan karena dia itu fatwanya selalu benar. Cara dinut, kalau kita ikuti kita tidak akan tersesat. Tapi yang terakhir ini, kalau ini jadi penguasa dunia sangat berbahaya. Makanya dibutuhkan orang itu dari pemimpin yang berilmu. Anak-anak selanjutnya kita ambil. Dirutkas ya, kabar ya, antuk rapopo. Mulia dewi lagi, tutup nih. Saya lanjutkan. Leposo jumlah lalu akan hilang dari awal. Timpat jumlah ditahan. Oh, soal dulu. Yoga batal tetapi hilangkan ya. Itu kan sebenarnya. Saya lanjutkan setelah kita mempelajari tadi. Selanjutnya adalah penghormatan terhadap ilmu dan orang alim. Begini, orang alim atau orang yang memiliki ilmu, sehingga kita nanti akan belajar kepadanya tentang ilmu. Gampangannya adalah gurumu. Maka kita harus menghormati gurumu itu karena beliau-beliau itu adalah orang yang pernah mengajarkan ilmu kepada kita. Sampai ada kisah begini. Enek wong penguasa nih, orang kau terima kere pejabat negara, tapi bukan di Indonesia. Ini cerita zaman dahulu dikutip dalam kitab. Ketika dia di dalam majelis ilmu ini majelis ilmu adalah majelis yang mulia. Tapi beliau kenapa? Sedikit-sedikit berdiri begini, sedikit-sedikit berdiri menghadap ke halaman. Berdiri menghadap ke halaman. Ternyata apa? Ketika ditanya oleh temannya dalam satu majelis itu, kenapa engkau selalu berdiri, sedikit-sedikit berdiri? Ternyata beliau itu berarti pikir saya ini kayak gak masuk akal. Yang dihormati beliau ketika berdiri tadi ke depan aula ya, ke depan halaman. Ya di halaman itu ternyata ada putrane gurune sing dolanan.
Nenek putrane kiai ini dolanan nek kapan niku lek menghormati seperti itu padahal dia sedang di majelis ilmu. Itulah akhlaknya orang sampai seperti itu, betapa menghormati gurunya sampai keluarga gurunya dihormati. Ini salah satu keberkahan. Makanya anak-anak yang bisa menerapkan ini kenapa kok hanya di pesantren? Apakah di SMA, di sekolah umum tidak bisa? Bisa. Kalau selagi sampai itu mau pasti bisa. Makanya sekolah keberkahan barokah ilmu ini roto-roto. Iya anak-anak santri karena begitu tawadhunya kepada guru. Kok sampean itu mau menerapkan itu, hormat kepada guru. Dari ketika berpapasan itu jangan memalingkan muka. Gampangnya begitu. Sapalah dengan sapaan yang hangat. Kalau tidak mau salam, sapalah dengan sapaan yang umumnya masyarakat yang kita saat ini berada. Terus itu guru umumnya dia kan? Monggo Pak. Nah, monggo Pak juga boleh. Monggo Pak atau selamat pagi Pak, selamat siang Pak. Monggo biasanya cah SMP. Yo, cah SMP biasanya itu gurune selamat siang Pak. Aku malah bingung nih ajarannya SMP selamat siang. Lepas itu ajarannya yo monggo. Karena saya sering kadang-kadang bosok di kelas saya, bosok Jawa. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh iya, benar. Tapi kadang-kadang saya mau menggunakan bahasa yang dipahami anak-anak ketika saya menyampaikan dari hati ke hati. Lebih mengena. Baik, terhadap guru, terhadap orang yang berilmu kita hormat, maka begitu pun juga terhadap para ahlinya guru, keluarganya guru. Sampai tadi ya, diceritakan ngadeg linggo. Ternyata ditanya, kamu sedang ngapain? Kamu selalu berdiri, dikit-dikit berdiri ternyata dalam rangka menghormati putrane kiai, putrane gurunya. Ada syair begini, tidak ada yang hak lebih besar kecuali haknya kepada guru. Karena hal ini wajib dipelihara oleh setiap umat Islam. Sungguh pantas bila seorang guru yang mengajar waktu hanya mengajarkan kita hanya satu huruf, meskipun hanya satu huruf, kemudian dia diberikan hadiah 1000 dirham sebagai tanda hormat padanya. Gitu. Ini ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal mu'allimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimin. Itu di kitab Al-Ala juga. Jadi betapa harus kita hormati sampai ketika beliau itu hanya mengajarkan satu huruf saja. A itu pantas dihadiahi dengan 1000 dirham. Larangnya ya ilmu. Sebetulnya ilmu kan mahal, maka jangan kau gantikan ayat-ayat Allah dengan sedikit uang. Ilmu itu sangat mahal. Ilmu Gusti Allah itu mahal. Makanya dalam prasyarat tadi materi, kamu, kemudian harta untuk menuntut ilmu itu mutlak digunakan sebagai syarat-syarat agar ilmunya bisa tersampaikan. Sebabnya apa toh kok guru harus dihormati? Ada yang bisa jawab? Kenapa guru itu harus dihormati? Aku lah bersama, kan mau ditanya juga. Maaf lali ya. Ini tak ono nih. Sebab di bulan puasa itu bagus sekali. Teman sudah sedekah nggak hari ini? Mulai dari hari pertama kita puasa, yang sudah sedekah, wes teman-teman pun ya wes nggak usah disebut neopo. Punya isi yang dikasih. Yang penting kita berusaha sedekah. Selain sholat taraweh, membaca Al-Quran, sedekah, senyum. Itu berarti saya nggak duit, nggak apa-apa itu sudah sedekah. Kalau nggak punya uang, nggak punya sesuatu yang kita sedekahkan, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ini sedekah. Tapi masa nggak jadi sewu-sewu atau tak orang ini trik untuk mencapai dan menggapai datangnya Lailatul Qadar. Jadi ini Bapak Kepala menyampaikan kita berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar.
Iya angel kan. Lailatul Qadar itu golekane yo angel, tapi mesti nek bulan Ramadan. Yo boleh caranya diakali aja, ini akal-akalan. Kalau kita sulit menggapainya dengan apa? Ya dengan cara diecer. Diecer saja. Pokoknya sampean itu nggak kuat haji lama, minimal 1 hari itu sak main. Tapi di di malam-malam terutama. Jadi Lailatul Qadar ya kawan kemudian malam. Jadi pas pergi sampai ojo lali ngaji walaupun beberapa ayat. Ini politik ini. Jadi ya teman-teman, kalau kamu tahu kalau malam ini Lailatul Qadar kira-kira sampai ibadah, wah mesti tenang amat turun atau begini sampai subuh, sampai fajar, hatta matul lail fajar. Itu berarti sampai temukan subuh, sampai subuh kan matul lail fajar ya, sholat fajar, itu sholat subuh. Jadi kita akan melakukan ibadah terus iman-iman. Komunis sama dengan HP itu tidak belum bikin menang, maka la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dengan eman-eman gak ibadah sampai nol. Kalau ngopi kira-kira artinya pegang dikir. Ngopi di sawah nanyanya ngopi, tapi artinya dikir. Ngerti lah ini melainan Tuhan. Tapi tidak dikasih tahu. Kapan itu Lailatul Qadar? Tidak ada yang dikasih tahu. Cuman ada keterangan kitab-kitab itu yang menerangkan kalau awal puasanya, misalkan awal puasanya tanggal sekian dan seterusnya itu ada. Kemudian di 10 hari malam terakhir pas bulan Ramadan ada keterangan juga. Tapi yang paling tepat juga dengan cara itu melakukan ibadahnya jangan hanya karena satu malam itu saja. Pokoknya diecer, sholat diecer, guna terawih, ya kan ngecer itu. Kemudian sodakonya kamu punya uang berapa ya yang bisa diecer selama 30 hari? Saya tahu mungkin. Saya tahu selama 30 hari di buka, setelah 20.000 didadene 1.000. Didadene 1.000. Biasanya saya demen dari 1.000 itu cilik ya. Cilik toh. Uang 1.000 tadi kamu ecer selama 30 hari. Kamu berikan kepada orang lain tentunya, bukan yang kamu harus bukan apa namanya keluargamu, tetapi orang lain yang sekiranya itu adalah disebut sedekah. Kalau kamu kasih istri itu juga infak sedekah, tapi itu masih lingkup yang harus ditanggung. Tapi sedekah yang paling utama dan keluarga dulu. Pertama adalah keluarga, kemudian orang lain dan menjadi lebih jauh. Gurunya, kemudian orang lain, tetangganya, dan lebih jauh lagi. Urut-urutannya begitu. Nah, itu dikasihkan satu malam itu 1.000. Keberatan nggak? Sedekah 1.000 ya? Betul ya? Nek sama duit 5.000 dari 0,5 nih. Jadi ini kritik 5. Kalau pas ketika kamu memberikan uang 1.000 tadi ketepaan malam itu adalah Lailatul Qadar. Sedekahmu akan dihitung koyok wong sedekah wong ibadah lebih baik daripada 1.000 bulan. Dihitung sedekah. 1.000 bulan itu enggak kasihan kok sedekah. Jadi makanya cara kita mendapatkan Lailatul Qadar itu sebenarnya ya dengan ilmu, ya seperti itu tadi. Jangan kamu buat malam-malam itu zom satu malam pun dengan tanpa kamu memberikan sesuatu yang baik. Ya minimal kamu dengan temanmu foto pleke itu kan ya. Sedekah diajak kita memberikan sesuatu kepada orang lain walaupun hari ini kita punyanya cuma 5.000. Patungan 2.500, 3.000 iso kanca sing ngajak kepada ketakwaan. Oleh kanca sing ngajak kepada kerusakan itu akan menjerumuskan kepada api neraka. Awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolong di dalam berbuat baik dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Ditinggal.
Gini, saya pernah membaca ini. Kalau kalian misalkan punya cita-cita belum terkabul, misalkan kamu nanti akan jadi orang tua, tapi punya cita-cita menghafalkan Al-Quran, belum terkabul, tapi punya cita-cita yang sangat luhur. Kemudian bagaimana cita-citaku ini bisa dilanjutkan oleh anak turunku, sementara aku saja belum berhasil? Caranya dalam keterangan kitab itu dijelaskan bahwasanya kalau kita nanti menghormati guru dan nyodakoi berbuat baik kepada guru yang ahli dalam bidang ilmu tertentu tadi, memenuhi ahli Quran, disebut kalau ahli Quran, itu ternyata dengan kita berharap kepada Allah, semoga anak turun saya nanti akan bisa seperti beliau. Itu ternyata diajarkan di dalam kitab-kitab terdahulu, bahwasanya kalau kita ingin keluarga kita, anak-anak kita itu bisa mendapatkan sesuatu ilmu seperti yang dimiliki oleh ulama, maka berbuat baiklah kalian, hormatilah kalian kepada ulama. Kalau anaknya tidak nurut, Pak, ini buat anaknya kok pada raiso hafal Quran, bisa jadi nanti akan diteruskan kepada cucunya, pasti akan dari generasinya akan membuahkan hasil menjadi orang yang ahli Quran. Ini diterapkan oleh ulama-ulama dan terbukti nyata. Kalau orang tuanya belum berhasil menghafalkan Quran, nenek kiai dulu ketika mondok dia hanya hafal beberapa juz Al-Quran. Ternyata apa? Dengan berdoa kepada Allah, ya Allah, saya tidak mampu menyelesaikan hafalan Al-Quran, tetapi saya memiliki hafalan ini, saya jaga sampai saya mati. Dengan keyakinan begitu, kemudian birrul ustaz, birrul mu'alim, berbuat baik pada para ulama-ulama. Akhirnya apa? Allah memberikan karunia yang indah, diteruskanlah menghafalkan Al-Quran oleh generasi berikutnya. Siapa? Anaknya. Ini contoh loh, ilmu kan bisa di sana diturunkan loh. Mau diabetes itu diturunkan oleh orang. Cita-cita yang belum tersampaikan itu bisa diteruskan oleh generasi. Makanya cita-cita sehingga aku punya cita-cita pengen jadi pencuri hasil misalnya. Terus akhirnya anakmu yang berhasil melantikan levelnya level pedas, nyurinya nggak cuma nyuri titik, nyuri gon apa ATM malah mau bilang gitu. Dari makanya cita-cita sih saya orang sampai yang nggak pokok pasti akan disampaikan atau akan terwujud di antara para penerus generasi selanjutnya, itu keluargamu, anak-anak. Itulah prosesnya ilmu seperti itu. Makanya selain kita harus menata niat, kita harus menghormati guru. Melalui proses sekolah politik kalian belajar di sekolah akademik, tahap demi tahap ikuti dengan baik karena waktunya lama, dengan ikhlas dan ridho, tentu dengan bimbingan guru. Baik, jangan lupa tetap semangat di bulan suci Ramadan ini. Pak Yusuf berharap jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Nanti kita akan rugi, lapar dan dahaga. Baik, kiranya cukup sekian yang bisa disampaikan Pak Yusuf. Ini sudah menjelang waktu tidur. Sebenarnya jadwalnya sampai jam 12.15. Tapi benar-benar saya berharap ketika saya nanti panggil anak-anak langsung ambil air wudhu mawon dan sholat, dan kita lanjutkan kegiatan berikutnya. Katanya kemarin tadarus ya. Jadi nanti ikuti instruksi dari Bapak Panitia agar benar-benar mendapatkan hikmah pondok Ramadan dengan baik. Ikuti Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan selawat busra satu kali. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan mubasyiruka
يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Semoga Allah memberikan hidayah ilmu kepada kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.